Kemudian ada manufaktur berkelanjutan, dan ini ada beberapa penerapan AI di sektor logistik, baik dari robotika dan otomatisasi penyimpanan, terus pelacakan aset secara real time. Ini berhubungan sama IoT tadi ya. Ini bisa pakai AirTag, RFID dan perangkat IoT. Nanti kita berhubungan juga membahas sedikit tentang IoT ya di kuliah ini gitu. Terus peningkatan pemrosesan pesanan dan transportasi, ini berhubungan sama pengiriman ya. Kemudian analisis prediktif untuk pemeliharaan dan total. Dan ini adalah bagaimana AI merevolusi sektor rantai pasokan ya. Pertama dari akurat inventory management. Jadi bagaimana cara kita manajemen sistem pergudangan secara akurat ya. Ini termasuk stock option, terus warehousing efisiensi. Jadi kita harus memanfaatkan gudang kita ya secara baik gitu. Kemudian peningkatan daripada keamanannya, terus penurunan cost-nya. Jadi kita harus mengurangi cost dan menambah revenue gitu ya. Kemudian ini masalah pengiriman, bagaimana cara kita mengirimnya secara tepat waktu. Tantangan dan pertimbangan nih ya, ini berhubungan sama privasi dan keamanan data tentunya ya. Ini juga berkali-kali saya omongin soalnya keamanan data itu berhubungan sama hak ya orang atau hak pribadi. Kemudian kekhawatiran etis, penerapan AI mempertimbangkan potensi dampak terhadap ketenagakerjaan dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ini ada beberapa tantangan teknisnya. Ini tadi perlu investasi baik itu dari SDM-nya sama teknologinya. Ya ini harus, kalau ngomongin soal investasi kan pasti pandangannya adalah untuk sesuatu hal besar, sesuatu hal yang signifikan tapi di masa depan ya, ada di masa yang akan datang, bukan short term gitu. Kemudian ada pertimbangan biaya dan manajemen perubahan. Perubahan dari sistem manajemennya pasti cukup berubah juga ya, karena kita mengadopsi teknologi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah ini ada studi kasus dari implementasi AI dalam layanan pelanggan di e-commerce. PT Belanja Mudah adalah perusahaan e-commerce yang mengalami peningkatan pesat dalam jumlah pesanan dan pertanyaan dari pelanggan. Nah, tim pelayanan pelanggan merasa kewalahan dalam volume pertanyaan yang tinggi terkait status pesanan, pengembalian barang, dan pertanyaan umum lainnya, yang menyebabkan waktu respon yang lama yang menurunkan penurunan kepuasan pelanggan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, manajemen memutuskan mengimplementasikan AI dalam bentuk chatbot otomatis yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara real time dan mendukung tim layanan. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana penerapan chatbot berbasis AI dapat membantu TTE tersebut? Kemudian apa saja tantangan yang mungkin dihadapi? Penerapan AI itu untuk chatbot ya, itu pasti bisa dengan secara otomatis dan real time terkait status dan kendala dari peta tersebut ya, pasti. Dan ini akan mengurangi beban kerja juga bagi tim tersebut gitu, sekaligus meningkatkan kecepatan respon. Dan chatbot itu bisa belajar juga dari interaksi sebelumnya untuk meningkatkan akurasi jawabannya seiring waktu gitu. Kemudian tantangannya itu mungkin perlu dihadapi meliputi kesulitan chat memahami pertanyaan kompleks atau berbahasa informal ya. Kemudian serta kebutuhan memastikan chatbot tetap up to date dengan kebijakan dan informasi terbaru. Untuk mengatasi ini, PT Belanja Mudah dapat melakukan pembaruan dan pelatihan chatbot secara rutin untuk menyediakan opsi untuk menghubungi agen manusia jika diperlukan ya. Dia ada beberapa cara ya. Ini tantangannya ini lebih ke teknis sih. Tantangan teknisnya lebih ke bagaimana caranya kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan pelanggan ya. Karena kan pelanggan juga beraneka ragam dari pertanyaan dari segi bahasa dan pertanyaannya juga tuh. Dan opsi lain itu bisa menghubungi agen berupa manusianya ya. Kalau emang nggak bisa ada ditangani sama si chatbot, itu biasanya sistem bisa mengarahkan pelanggan itu benar-benar melakukan pesan ke agen ya, atau customer service yang beneran orang ya. Oke, itu aja di pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight ya. Tadi sebenarnya insight yang bisa teman-teman gali itu teman-teman bisa ngelihat bahwasanya project AI yang sedang digaungkan masa kini itu adalah beberapa yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Once teman-teman bisa melakukan project tersebut, bisa melakukan pengkodingan project tersebut, bisa membuat project tersebut dalam tanda kutip ya, itu teman-teman punya nilai tambah lah untuk masuk ke dunia AI dan data scientist gitu.
Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan aja di grup ya, atau langsung japri aja ke saya. Kalau ada kendala, jangan lupa dikabarkan, diinformasikan, dan jangan lupa dikerjakan kuis dan tugas yang ada di website ya. Dan apresiasi tingkat tinggi buat teman-teman yang udah nyampe sini. Sebentar lagi kita selesai nih di semester yang pertama. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya.